Singa gurun yang gemetar. Yang paling ditakuti oleh penduduk Mekah adalah laki-laki perkasa yang dijuluki singa padang pasir. Namanya Umar ibnu Khattab, yang kecepatan pedangnya bagaikan uras sendok. Nabi sendiri sampai berdoa, andai kata Allah berkenan, maka yang diharapkan untuk segera masuk Islam diantaranya ialah Umar yang garang ini. Semasa kafirnya sudah banyak darah musuh yang dihirupnya. Sudah banyak perempuan yang dirusaknya. Bahkan anak gadisnya sendiri yang masih kecil dikuburnya hidup-hidup demi memelihara wibawanya selaku pemuka suku Quraisy yang terpandang. Ia jago segala-galanya. Di medan perang, ia pendekar tak terkalahkan. Di meja judi, ia pemain yang paling ulung. Ia tidak pernah jatuh karena terlalu banyak minum. Ia betul-betul singa yang tidak dapat dianggap main-main. Kemarahannya berarti darah tertumpah. Kesedihannya berarti balas dendam yang mengerikan. Umar adalah seorang saudagar, putra Nufail dari Bani Adi, sebuah suku Arab yang amat terpandang. Ia selalu muncul menjadi duta kaumnya dalam semua urusan dan peristiwa yang bersangkutan dengan suku-suku lain. Ia terkenal gagah perkasa, beringas, tetapi setia kepada keyakinan yang dipeluknya, meskipun kalau perlu harus mengorbankan semua miliknya. Demi menjaga martabatnya selaku orang besar dan sesuai dengan kepercayaan jahiliyah, ia rela mengorbankan miliknya yang paling berharga. Umar masuk Islam pada tahun kelima, atau 5 tahun setelah Nabi menyerukan dakwanya, dan ia memperoleh gelar Al-Faruq dari Nabi, artinya orang yang mampu memisahkan kebenaran daripada kebatilan. Peristiwa keislamannya amat menarik para pengamat sejarah. Dari kasus ini, tercermin kepribadian Umar yang jujur dan berhati lembut meskipun fisiknya kelihatan keras. Waktu itu, ia sedang naik pitam sambil menghunus pedangnya hendak membunuh Nabi Muhammad. Ketika ia memperoleh kabar dari Nuaim bin Abdillah bahwa adiknya Fatimah bersama suaminya Said bin Zaid justru sudah mengikuti agama Muhammad. Berita itu mengguncang jiwanya bagaikan geledek membelah langit. Didobraknya pintu rumah Fatimah yang sedang belajar Al-Quran dari Kabab bin Ar, bekas budaknya. Sebelum ia menampar Fatimah, Umar sempat melihat lembaran Al-Quran yang dibaca adiknya. Dengan paksa, bahkan kemudian dengan lemah lembut, ia meminta agar lembaran itu ditunjukkan kepadanya. Ia membaca surat Toha ayat 1-8 dengan takjub. Toha, kami tidak diturunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi berat, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit tinggi. Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan semua yang terdapat di antara keduanya, serta semua yang terpendam di bawah tanah. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan semua yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia mempunyai nama-nama sempurna. Tergetar hati singa padang pasir itu, lunglai sekudus badannya, dan meneteskan air mata. Semenjak itu, ia pun masuk Islam, sehingga tak tergoyahkan pendapat yang mengatakan bahwa keislaman Umar benar-benar terjadi karena mukjizat Al-Quran. Peristiwa mengharukan itu terjadi semasa masih di Makkah Al-Mukarramah, ketika kekejaman Umar bin Khattab sudah keterlaluan. Bahkan pada hari itu ia sedang menghunus pedangnya kemana-mana untuk membunuh Nabi. Semua orang sudah mendengar berita itu. Mereka ketakutan melihat keberingasan wajah Umar. Pada suatu hari, ketika ia tengah berjalan seorang diri di tengah terik matahari, ia memergoki Laila dan suaminya, Amir bin Rabi'ah, hendak menaiki untanya menuju ke negeri Habsyi. "Hai, mau kemana kamu?" teriak Umar. Dengan tabah Laila menjawab, "Engkau sudah menganiaya kami dan seluruh kawan-kawan yang mengikuti seruan Muhammad dengan kejam. Sekarang kami mau mengungsi ke bumi Allah yang aman, ke tempat kami dapat beribadah tanpa terganggu lagi."
Umar membalas dengan sebal, "Ya, mudah-mudahan Allahmu yang tidak kelihatan itu ikut juga bersamamu." Lantas ia berlalu dengan menyumpah-menyumpah. Tiba-tiba di suatu persimpangan jalan di kota Mekah, ia berpapasan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabatnya yang terkarib. Sa'ad menyapa Umar, "Hendak kemana kau, anak Khattab? Panas-panas begini menghunus pedang." Singa gurun itu menjawab, "Aku mencari Muhammad. Kalau bertemu akan kubantai dia. Itu sudah berani mendirikan agama baru sehingga terputuslah persaudaraan kita. Orang-orang pandai kita dibodoh-bodohkannya. Berhala-hala kita dicaci maki. Agama nenek moyang dicemoohkannya. Dan masih bertumpuk-tumpuk lagi kejahatannya. Akan kuhabisi nyawa si Nabi Muhammad itu." Tanpa berkedip Sa'ad menyaut, "Ah Umar, kau ini lebih kecil dan lebih hina daripadanya. Bagaimana akan kau bunuh Muhammad? Kau kira anak turunan Abdul Muthalib akan berpangku tangan saja dan membiarkan kau hidup lebih lama di muka bumi? Sudah pasti mereka akan membunuhmu." Tidak menyangka Umar bahwa sahabatnya akan berkata semacam itu. Dengan kasar ia membentak, "Rupanya engkau sekarang berani kepadaku, Sa'ad. Ini suatu petanda bahwa engkau sudah berganti agama, betul bukan?" Saat mengangguk. "Kurang ajar," teriak Umar. "Jadi engkau sudah mengikuti jejak Muhammad. Kalau begitu, antara kita halal bertumpahkan darah. Saat akan kuhabisi nyawamu sekarang juga." Mendengar perkataan Umar yang berisi ancaman itu, Segar saat mengucapkan dua kalimat syahadat serta mencabut pedangnya. Umar mengambil ancang-ancang hendak menyerang, sedangkan Sa'ad siap menangkis. Dalam pada itu, karena kemarahannya kepada Umar, dari mulut Sa'ad terlontar perkataan yang tak terpikirkan akibatnya. "Kepada orang lain kau berani berlaku bengis, tapi kepada adik dan iparmu kau diam-diam saja." Seolah tersambar halilintar, Umar melototkan matanya. "Apa kau bilang? Apakah Fatimah dan suaminya sudah mengikuti Muhammad pula?" Dengan geram Sa'ad menjawab, "Belaga saja kau, Umar. Sudah lama mereka mengikuti agama Muhammad dengan taat." "Setan hitam," gertak Umar. "Akan kucincang keduanya, akan kucincang keduanya." Sementara itu, tak kala Umar sedang melompat tergesa-gesa dengan murkanya, Fatimah di rumahnya sedang berjalan bersama suaminya. Mereka sedang mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Khabbab, bekas budak Umar sendiri. Tiba-tiba terdengar gedoran pintu dengan keras sekali. Ketiganya kaget dan ketakutan. Said bin Zaid, suami Fatimah, bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" "Aku, Ibnu Khattab." Apabila datang gempa pada saat itu, tidaklah sehebat ketakutan mereka sekarang. Fatimah menyuruh Khabbab bersembunyi. Catatan ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca tadi cepat-cepat disingkirkannya. Lantas Said membuka pintu. Umar menerjang masuk sambil berteriak, "Hai celaka yang memusuhi diri sendiri. Aku mendengar kabar engkau telah bertukar agama dengan suamimu jelekmu itu, betul?" Fatimah dan Said tidak menjawab. Melihat hal itu, melonjaklah darah Umar. Ia melompat ke arah Said, dihentakkan jenggotnya, lalu dibantingnya Said ke lantai. Setelah terjelembat Segar, Umar menginjak-injak dada dan perut Said sehingga hampir saja suami adiknya itu kehabisan napas. Karena perbuatan ini dianggapnya telah melampaui batas, Fatimah lupa akan kelemahannya sendiri. Ia menerjang, namun segera tinju Umar menghantam mukanya. Kepalanya disikut sampai berlumuran darah. Fatimah merasakan kesakitan yang sangat. Darah segar menguncur dengan deras. Sambil membusukkan dada, ia berkata, "Hai seteru Allah, teruskah kau pukuli aku? Bunuhlah kami berdua. Toh sudah lama kami memeluk agama Muhammad. Kau kira kami takut kepada kegaranganmu? Kami tidak getar sedikit pun. Boleh kau aniaya kami, boleh kau cincang kami, tapi seujung jari pun kami tidak akan berbalik langkah. Kami akan tetap mengikuti Muhammad hingga akhir hayat kami." Mendengar suara adiknya yang tabah dan penuh keteguhan itu, Umar tergetar hatinya. Apalagi ketika dilihatnya wajah adiknya itu berlumuran darah. Dia tidak tega dan menyesal. Kemudian ia mengangkat kakinya dari dada iparnya,
lalu duduk di atas sebuah kursi. Ia tertegun mengingat perbuatannya kepada adiknya sendiri dan menyesal sekali. Waktu ia sedang membimbang, tidak tahu apa yang akan dikerjakan, ia melihat sehelai kulit kambing tergantung di pintu. Bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Umar amat tertarik kepada tulisan itu sehingga diperhatikannya lama sekali. Ia tidak tahan kemudian berkata, "Fatimah, tulisan apakah itu?" "Coba ambilkan. Aku ingin melihatnya sebentar." Fatimah menjawab ketus, "Tidak bisa. Kau adalah seteru Allah. Nanti kau sobek-sobek tulisan itu." "Aku bersumpah, tulisan itu tidak akan kucerai-berai. Akan kukembalikan kalau aku sudah melihatnya." Percaya akan sumpah abangnya, Fatimah segera mengambil kulit kambing itu dan diserahkannya kepada Umar. Begitu terbaca apa yang tertulis, yakni Bismillah. Sungguh berdebar-debar hati Umar sampai tulisan itu dicampakkannya ke lantai. Namun segera dipungutnya lagi dan berulang-ulang dibacanya. Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya kamu celaka, melainkan sebagai peringatan bagi mereka yang takut kepada Allah. Pelan-pelan diperhatikannya ayat-ayat itu satu persatu hingga selesai. Makin terpesona hatinya, terbuai oleh keindahan bahasa dan keagungan isinya. Tercetuslah dari mulut Umar yang biasanya mencaci dan mengutuk itu ucapan kagum. Oh, betapa indah dan mulianya. Sekonyong-konyong Umar pun berteriak keras, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu ia berpaling kepada Fatimah. "Hai, di mana Muhammad? Aku harus bertemu dengannya. Aku akan berikrar di hadapannya." Melihat keadaan menjadi berbalik seperti itu, Habab lantas muncul dan menjawab, "Beliau ada di rumah Ar-Aqam, sedang mengajar." Umar tertegun melihat bekas budaknya itu. "Di mana Muhammad?" "Di kampung Sofa, di rumah Al-Arqam." Umar pun melompat keluar dengan pedang tetap terhunus. Kali ini bukan untuk membunuh Nabi, melainkan untuk melindungi keselamatan dan kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.